Berdasarkan SIPSN, dicatat bahwa dari 292 kabupaten kota se-Indonesia terdapat timbunan sampah sekitar 34 ton per tahun, dan hanya 6 ton per tahun saja mengalami pengurangan sampah, dan sampah baru dapat dikelola hanya sebesar 14 ton yang hanya setara dengan 43%. Adapun sampah yang terkelola ini hanya 21 ton dan sampah tidak terkelola masih berjumlah 12 ton. Dan pada umumnya sampah dapat berupa sampah organik dan anorganik. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda, terkhususnya yang bergerak di bidang sains, dapat mengelola sampah sebagai wujud peduli terhadap bahaya sampah, karena Indonesia tercatat sebagai penghasil sampah terbesar nomor 2 di dunia. Dan berdasarkan grafik ini terlihat bahwa sampah sisa makananlah yang paling banyak, sebesar 40%, di mana sampah ini berasal dari 38,2% dari sampah rumah tangga. Oleh sebab itu, sampah seperti sisa buah dan sayuran dapat kita olah kembali dengan salah satunya berupa ekoenzim. Selamat menyaksikan. Ekoenzim adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula, di mana gula yang dimaksud adalah gula merah ataupun molase. Nah, kenapa sih harus gula merah bukan gula pasir yang biasa kita gunakan untuk sebagai pemanis dalam minuman? Sesimpelnya, jawabannya ialah karena gula pasir merupakan salah satu bentuk gula hasil dari produk kimiawi. Sedangkan kalau gula merah atau yang kita kenal dengan aren itu merupakan hasil pengolahan secara alami. Nah, pastikan teman-teman untuk memilih gula aren yang bukan dijual di pasaran, melainkan hasil olahan rumahan yang itu berasal dari daerah itu sendiri. Nah, contohnya kalau di Sumatera Barat itu gula aren asli Pasaman. Atau juga bisa menggunakan molase. Apa sih molase? Molase itu cairan gula merah juga yang sifatnya itu liquid namun agak kental, dan harganya cenderung lebih murah ketimbang gula aren. Yang kedua yaitu sisa buah atau sayuran. Seperti penjelasan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa 40% sampah yang dihasilkan merupakan sampah sisa bahan organik dari rumah. Untuk sisa ini kita bisa memanfaatkan kulit buah, potongan sayuran, sisa buah gigitan kelelawar, bagian yang tidak kita masak, seperti kayak punya aku itu terong, aku mengambil bagian yang bagian atasnya itu, terus juga ada timun, kulitnya nggak dimakan, bumbunya dikategorikan sebagai sampah juga. Terus tomat yang kebetulan itu udah cukup layu namun belum berjamur, jadi boleh banget dipakai gitu. Jadi syarat untuk sisa buah dan sayuran, pastikan buah dan sayuran tersebut merupakan sisa buah atau sayuran yang masih fresh, jadi dikatakan belum ada jamur atau mikroorganisme ataupun ulat yang ada di buah atau sayuran tersebut. Dan yang ketiga yaitu ada air. Air di sini bisa air kran, air hujan, air buangan AC dan lain-lainnya. Yang perlu dicatat adalah air yang digunakan merupakan air yang sudah dihendapkan lebih kurang 24 jam atau 1 hari. Akan menjadi pertanyaan dong, siapa sih penemu ekoenzim? Nah, ekoenzim pertama kali ditemukan oleh Dr. Rosukon Pompanfong, di mana beliau adalah pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand yang melakukan penelitian ini sudah sejak tahun 1980-an dan dipopulerkan oleh Dr. John On, seorang peneliti
naturopati dari Penang, Malaysia. Oleh sebab itu, setelah keberhasilan di Thailand, di Malaysia, dan juga India, maka Indonesia saat ini juga tengah booming-boomingnya untuk melakukan penelitian ekoenzim ini, karena ekoenzim ini sangat ramah lingkungan, mudah didapat, dan juga tentunya tidak mengeluarkan uang yang begitu mahal, karena betapa besarnya manfaat dari ekoenzim yang akan dijelaskan di selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa harus ekoenzim? Seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelum, bahwasanya sampah organik merupakan penyumbang terbesar sampah yang ada di Indonesia, sehingga dikatakan bahwa Indonesia penyumbang sampah terbesar, baik plastik maupun sampah jenis lainnya, kedua terbesar di dunia. Dan alasan kenapa harus memakai ekoenzim, karena kita tahu bahwa hampir semua yang kita pakai di rumah tangga itu merupakan produk kimia. Sebut saja seperti cairan pembersih lantai, cairan pembersih kloset, dan lainnya yang bersifatnya itu merupakan bahan kimiawi. Dan kita tahu bahwa bungkus atau kemasan yang digunakan itu juga jarang sekali didaur ulang gitu. Jadi berupa sampah plastik yang dihasilkan ataupun botol bekas dari kemasan cairan tersebut juga dapat menambah jumlah sampah plastik di Indonesia. Oleh sebab itu, sayangi bumi, cintai bumi dengan pemanfaatan ekoenzim, karena ekoenzim ini banyak banget digunakan, bisa sebagai pewangi ruangan, pembersih lantai, pembersih kloset, membersihkan radang bandel di meja dan lain semacamnya. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk memakai ekoenzim. Separate untuk penggunaan wadah. Do and does and don'ts wadah yang bisa digunakan. Yang pertama, pastikan wadah bukan berbahan kaca, karena kaca rentan pecah. Yang kedua, pastikan wadah tidak memiliki mulut botol yang kecil, karena akan rentan meledak. Selama proses berlangsung akan terdapat gas, sehingga disarankan menggunakan tutup wadah yang lebar. Dan yang dianjurkan adalah memiliki tutup bermulut besar, kalau bisa makin besar makin bagus. Yang kedua, ukuran botol boleh kecil atau besar, itu menyesuaikan, boleh yang ukuran 1 liter, 2 liter, 10 liter, dan lainnya. Terus pastinya berbahan plastik supaya tidak ikut pecah ketika terjadi proses reaksi kimia yang berlangsung. Setelah produk jadi, adapun lokasi penyimpanan yang disarankan ialah tidak terkena sinar matahari langsung, sehingga simpanlah pada ruangan tertutup yang memiliki sirkulasi udara yang baik, jauh dari wifi, WC atau sampah, tempat pembuangan sampah, dan bahan-bahan kimia lain. Sehingga mungkin salah satu saran yang bisa untuk penyimpanan adalah kamar teman-teman sendiri, yang pastinya jauh dari wifi, tong sampah, maupun WC. Dan selama proses menunggu hasil panen lebih kurang 3 bulan, karena ekoenzim pada daerah tropis bisa dipanen dalam waktu 3 bulan, relatif lebih singkat ketimbang di daerah subtropis membutuhkan waktu hingga 6 bulan. Nah, sembari menunggu, bukalah tutup ekoenzim di hari ke-7, hari ke-30, dan di hari ke-90 atau saat proses memanen. Dan itu hanya dilakukan ketika hari-hari tersebut yang telah saya paparkan sebelumnya. Jadi selain di hari tersebut, maka pastikan tutup
tertutup rapat sehingga tidak ada rongga, karena kemungkinan ekoenzim ini akan mengalami persentase kegagalan juga cukup relatif tinggi. Ketika terdapat jamur maka harus diulang kembali, atau ada belatung di dalam maka harus diulang kembali prosesnya. Jadi perlu diperhatikan dalam hal penyimpanan. Overall untuk kali ini itu sisa sayur maupun buah yang ada di rumah ada nanas, itu bagian kulitnya, terus ada tomat, terus ada kulit jeruk, ada timun, ada kulit pepaya, ada tebu baik itu kulit maupun ampasnya, terus ada terong, dan juga ada kacang panjang. Jadi overall di sini ada total 8. Disinggung di awal, begitu banyak manfaat yang bisa diperoleh setelah panen ekoenzim ini. Nah, salah satunya yaitu bisa sebagai karbon dan pembersih alami, karbon cair alami, pencernih udara alami, pembersih rumah tangga alami, hand sanitizer alami, mengobati luka, bisul, sebagai pasta gigi, membersihkan air, udara, tanah, dan juga ampasnya bisa digunakan lagi sebagian kecil untuk pembuatan ekoenzim selanjutnya. Terus membasmi tikus, membersihkan toilet dengan cara memblender terlebih dahulu ampasnya yang relatif ketika dimasukkan itu lebih berukuran besar, namun kalau sudah kecil bisa dilakukan pada malam hari. Dan manfaat lainnya tentunya manfaat ini untuk dalam hal pembuatan juga memiliki perbandingan tertentu. Dalam hal ini perbandingan 1:10 merupakan perbandingan yang bisa dimanfaatkan sebagai cairan pembersih. Nah, semoga bermanfaat.